اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Alangkah indahnya jika kita mampu mentadabburi Al-Quran. Bagaimana menyelami isi kandungan dan hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran? Mari kita kaji bersama-sama. Ada beberapa poin-poin bahasan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah makna dan definisi tadabbur, kemudian perintah tadabbur dalam Al-Quran, apa faedah kita mentadabburi Al-Quran, dan juga bagaimana konsep tadabbur dan apa hal-hal yang bisa membantu tadabbur kita terhadap Al-Quran, juga tanda-tanda tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Huruf dasar dari tadabbur itu berasal dari dabbaro. Secara bahasa menunjukkan kepada makna akhir dari sesuatu, duburun. Sedangkan tadabbur menunjukkan kepada makna memperhatikan kesudahan dari suatu perkara dan memikirkan akibatnya. Tadabbur, ya. Dan kata dasar dari tadabbur digunakan untuk setiap bentuk merenungkan sesuatu, bagian-bagiannya, perkara yang mendahulinya, perkara yang mengikutinya, atau akibat dari suatu perkara tersebut. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mendefinisikan tadabbur sebagai at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Merenungkan lafal-lafal untuk sampai kepada kandungan-kandungan makna yang ada di dalamnya. Kata tadabbur berasal dari kata wazan at-tafa'ul. At-tafa'ul yang berfungsi menunjukkan pada makna membebani perbuatan dan meraih suatu setelah mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka ketika disebut dengan tadabbur, berarti ada kesungguhan, ya. Kesungguhan untuk menggali makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka orang yang bertadabbur adalah orang yang memperhatikan suatu perkara secara berulang-ulang atau dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya sekedar sekilas saja, tapi dicari lagi apa yang ada di balik kata tersebut. Di dalam Al-Quran kita dapatkan beberapa perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mentadabburi Al-Quran. 2 ayat diturunkan terkait dengan kaum munafikin, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Begitu juga di dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau barangkali dalam hati mereka sudah ada kunci sehingga sulit untuk menangkap isi yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 ayat diturunkan terkait dengan kaum kafirin. Kalau tadi terkait dengan kaum munafikin, ini terkait dengan kaum kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Maka apakah mereka tidak merenungkan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran yang baik.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga ada lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa kita mestinya ketika membaca Al-Qur'an hendaklah membaca dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Apa itu tertil? Ai bitamahulin wa tarassulin, yaitu membaca dengan perlahan-lahan. Nah, qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan maka akan ditolong dengan hal tersebut, bisa dan mampu memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Wa ja'ala al-fahmu wa tadabburu 'illatun lil amri bi qiraatihi murattalan. Maka al-fahmu, pemahaman, dan tadabbur ini menjadi alasan perintah mengapa Al-Qur'an agar dibaca dengan murattal, dengan pelan-pelan. Ya. Wa qala Asy-Syaukani, yang dimaksud dengan ayat warattilil Qur'ana tartila adalah iqra'hu 'ala mahlin ma'a tadabburin. Bacalah dia dengan pelan-pelan beserta dengan tadabburnya. Wa ja'ala tadabbur dakhilan fi ma'na tartil. Maka dalam hal ini jelas sekali bahwa tadabbur sudah masuk yang dimaksud dengan tertil. Masya Allah ya. Betapa banyak di antara kita yang jarang atau mungkin tidak memperhatikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Baca Al-Quran yang benar adalah dengan tertil, dengan perlahan-perlahan, sambil menyelami isi dan kandungan makna yang ada di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungi ternyata kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada beberapa hal. Yang pertama, menghafalkan Al-Quran. Ini kewajiban yang paling utama. Yang kedua adalah membacanya, membaca biasa dari huruf ke huruf, dari kalimat ke kalimat, dari jumlah ke jumlah, dan seterusnya. Yang ketiga kewajiban kita adalah mentadabburi atau merenungi isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkannya sudah barang tentu. Kalau kita sudah faham terhadap perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas berikutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah mendakwahkan, mengajak orang lain agar mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faidah dari tadabbur kita terhadap Al-Quran? Maka di sana disebutkan oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala biqaulihi min fawaidit tadabburi li kitabillah annahu bidzalika yasilu al-'abdu ila darajatil yaqin wal 'ilm bi annahu kalamullah. Di antara faedah tadabbur terhadap Al-Quran adalah ketika itu seorang hamba akan sampai pada derajat keyakinan dan ilmu yang kuat bahwa apa yang di hadapannya memang adalah kalamullah, firman dari Allah, bukan kalamul bashar, ucapan-ungkapan dari manusia. Li'annahu yarahu bisidqin, ya. Li'annahu yarahu yusaddiqu ba'dahu ba'dan, ya. Karena dia nyata-nyata melihat bahwa Al-Quran itu antara satu dengan yang lainnya saling membenarkan, menguatkan kebenarannya. Wa yuwafiqu ba'dahu ba'dan, dan saling bertemu dalam titik temu yang sama antara satu dengan yang lain. Tadabburu kitabillah miftahun lil ulum wal ma'arif. Begitu juga ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka ia akan menjadi kunci terbukanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masya Allah, luar biasa. Wabihi yustantaju kullu khair, dan dengannya maka kita akan mendapatkan segala kebaikan. Tustakhraju minhu jami'al ulum, akan diperas darinya semua bentuk dan jenis ilmu pengetahuan.
Wa bihi yazdadul iman fil qalbi. Dan dengan tadabbur itu keimanan di dalam hati akan bertambah. Wa tarassakha syajaratuhu, dan pohon keimanan itu akan semakin menguat kokoh. Fa innahu yu'arrifu birrabbi al-ma'bud. Dengan tadabbur itu akan mengenalkan seorang dengan Rabb yang disembahnya. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan betapa sempurna sifat-sifatnya. Wa ma yunazzihu anhu min simatin naqs, dan betapa Allah Subhanahu wa taala jauh dari kekurangan-kekurangan yang ada. Wa yu'arrifu at-tariq al-musilah ilaihi wa sifati ahliha. Dan dengan tadabbur itu akan mengantarkan seorang pada jalan yang bisa mengantarkannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal sifat-sifat siapa di antara mereka yang termasuk orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Wa ma lahum 'indal qudum 'alaihi. Dan begitu juga ketika kita tadabbur akan bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arrifu al-adu alladhi huwa al-adu 'ala al-haqiqah. Begitu juga dengan tadabbur kita akan tahu sesungguhnya siapa yang menjadi musuh dari Al-Qur'an ini, yang memusuhi Al-Qur'an, memusuhi dakwah, memusuhi tauhid, ya. Siapa akan ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Wat-tariq al-musilah ilal azab, dan bagaimana mereka akan diantarkan kepada azab. Wasifati ahliya, dan sifat-sifat orang yang memusuhi Al-Quran, memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa ma lahum 'inda wujudi asbabil iqab, dan bagaimana mereka juga akan mendapatkan balasannya ketika mereka melakukan hal tersebut. Wa kullama izdada al-'abdu ta'ammulan fihi izdada 'ilman wa 'amalan wa basiratan. Setiap kali seorang hamba mentadabburi, merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan bertambah pula ilmu, amal, dan juga basirahnya. Basirahnya yaitu melihat sesuatu dengan nurani, dengan hati yang paling dalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa faedah tadabbur ini yang bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, laisa syai'un anfa' lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrab ila najatihi min tadabburil Qur'an wa italati ta'ammuli fihi wa jam'il fikri 'ala ma'anihi. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih mendatangkan manfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya ataupun di akhiratnya nanti, dan lebih dekat kepadanya jalan keselamatan daripada mentadabburi Al-Quran. Gak ada yang lain kecuali tadabbur Al-Quran yang lebih manfaat untuk hambanya. Wa italatut ta'ammul fihi, dan berusaha untuk berpanjang-panjang merenungi pesan-pesan Allah yang ada di dalamnya. Wa jam'il fikri 'ala ma'ani ayatihi, dan berusaha sekuat mungkin dengan segala daya upayanya, pemikirannya, untuk menggali makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Semua ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara tadabbur Al-Quran dan bagaimana konsep tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran itu banyak konsepnya. Kita akan sampaikan secara singkat saja. Di waktu yang lain insya Allah kita akan sampaikan secara detail lagi insya Allah. Konsep tadabbur Al-Quran itu diantaranya adalah satu, tadabbur dengan membaca bacaan yang dipelankan, jadi tidak cepat-cepat ya. Yang kedua, dengan membaca bacaan yang diulang-ulang. Satu ayat diulang lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, tadabbur dari maksud inti ayat yang dibaca. Dari ayat dibaca, kemudian digali makna secara bahasa, kandungan dari makna ayat tersebut ya. Mungkin barangkali juga ada hukum-hukumnya ya. Kemudian juga tadabbur
kaumnya jin, ya. Artinya ini sekedar contoh bagaimana mereka makhluk yang selain manusia yaitu jin mentadabburi Al-Quran juga seperti kita. Kemudian tadabbur dengan tafakkur ciptaan Allah, tadabbur dengan merenungi, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat yang kita baca. Kemudian tadabbur Nabi dengan zikir, itu tasbih, ya. Kemudian juga tadabbur dengan syukur ketika melewati ayat-ayat syukur, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, ya. Kemudian juga tadarruj dalam tilawah akan membantu tadabbur. Artinya bahwa ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu secara bertahap, ya, tidak serampangan, tidak loncat-loncat antara satu dengan lainnya, ya, sehingga kita bisa menyerap pesan-pesan Al-Quran tersebut, ya. Kemudian tadabbur dengan memahami makna Al-Quran, ya. Ini agak mirip dengan apa yang disampaikan di depan, ya, tapi ini lebih spesifik, ya, makna yang terkandung pada setiap ayat Al-Quran. Kemudian tadabbur dengan penjelasan antar ayat Al-Quran. Tidak hanya cukup satu ayat, kita bisa mencari ayat yang lain yang mirip-mirip, yang serasi, yang juga semisal dengan ayat yang kita baca, hingga bisa disatukan. Misalkan ayat-ayat terkait dengan air, adakah ayat air yang lain selain yang kita baca? Adakah ayat yang berkaitan dengan rizki, ya, lafadz rizki di tempat yang lain ada enggak? Lafadz tentang hidayah ada enggak? Nah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian tadabbur dengan zikir yang ada dalam Al-Quran, ya. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk zikir, maka kita zikir dan menggali makna maksud perintah zikir yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian tadabbur saat membaca ayat pertanyaan. Ketika kita bertemu dengan ayat yang sebetulnya itu adalah merupakan pertanyaan, dan pertanyaan ini juga beragam nanti. Ada pertanyaan yang perlu jawaban, ada pertanyaan yang tidak perlu jawabannya. Maka kita tadabburi mengapa Allah menyampaikan ayat ini dengan bentuk pertanyaan. Nah, ini ada rahasia yang di belakang itu. Nah, maka kita gali makna yang ada di belakangnya. Kemudian tadabbur dengan menjawab pertanyaan. Nah, ketika ada pertanyaan, kita sendiri, ya, yang akan menjawabnya, misalkan afala tashkurun, afala ta'lamun, dan lain sebagainya. Saya sudah tahu belum, ya? Saya sudah syukur belum, ya? Saya sudah mengetahui ilmu yang ada di dalamnya atau belum, dan begitu seterusnya. Kemudian melihat langsung Al-Quran, ya. Melihat langsung Al-Quran artinya bahwa kita menggali makna dari ayat yang kita baca ini semuanya dari Al-Quran, ya. Dari satu ayat ke ayat yang lain, ya. Melihat langsung Al-Quran yang ada di hadapan kita, ya. Kita lihat, ya, secara perlahan-lahan, secara khusyuk, gitu. Kemudian tadabbur dengan memenuhi perintah Al-Quran. Nah, ini juga bentuk tadabbur yang real. Ketika ada perintah sedekah, berhenti dulu, kemudian kita baca tafsirnya dan apa yang harus kita lakukan saat itu. Setelah itu mestinya sedekah, ya. Sedekah langsung 10.000, 100.000 atau sesuai dengan kemampuan kita, ya. Itu tadabbur langsung, ya. Kemudian tadabbur dengan kisah-kisah, ya. Kita ambil beberapa kisah-kisah Al-Quran, kita tadabburi, kita renungi, kita kupas habis sampai selesai, ya. Banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, ya. Kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, dan begitu seterusnya, banyak sekali, ya. Kemudian tadabbur dengan permisalan yang ada dalam Al-Quran, ditadabburi, ya. Masalul hayatid dunya, permisalan tentang dunia, ya. Permisalan tentang menginfakkan hartanya dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Kemudian tadabbur dengan menyetorkan Al-Quran secara rutin, artinya Al-Quran yang kita baca, kemudian kita hafalkan, kita setorkan
agar nanti ada evaluasi ya dari syekh atau ustadz ya yang mengontrol hafalan Al-Quran kita ya, sehingga kita akan dibenarkan cara pelafalannya, karena kalau salah melafalkan nanti salah artinya ya, maka kita akan perlahan-lahan ya. Kemudian tadabbur dengan hukum-hukum yang ada. Ketika kita menemui hukum tentang sholat ya, wudu, hukum tentang zakat dan lain sebagainya, maka kita tadabburi di balik perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian apa yang bisa membantu kita untuk tadabbur Al-Qur'an? Yang bisa membantu kita tadabbur Al-Qur'an adalah satu, ta'zimullah wa mahabbatuhu. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jam'ul qalbi, mengumpulkan fokus hati kita di hadapan Al-Quran, tidak berpikir yang lain kecuali Al-Quran, tidak merasakan yang lain kecuali bersama Al-Quran. Yang ketiga adalah at-taubah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita sedang berhadapan dengan kalamullah, dengan pesan Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membutuhkan kesucian hati. Dengan hati yang suci maka pesan-pesan hidayah Allah itu akan masuk ke dalam. Tapi kalau hatinya tidak suci, maka akan sangat sulit hidayah itu masuk ke dalam hati kita ya. Maka harus bertaubat terlebih dahulu. Kemudian al-ikhlas fi talabihi. Nah, ketika kita hendak tadabbur maka kita ikhlaskan. Ikhlas itu totalitas, fokus terhadap apa yang kita lakukan, tidak memikirkan yang lain ya, tidak memikirkan yang lain, dan yang hanya kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah al-buka. Al-buka itu adalah berusaha untuk menangis ya. Menangis dari ayat-ayat yang kita baca ya. Karena kita merasa rendah, merasa lemah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nadharu fi kutubil mufassirin. Yang bisa membantu kita untuk tadabbur adalah berusaha untuk melihat kitab-kitab tafsir. Dengan kitab-kitab tafsir tersebut, maka kita akan terbantu untuk memahami makna Al-Quran. Masya Allah, sekarang ini banyak sekali juga yang bisa mempermudah kita untuk tadabbur Al-Quran. Dunia digital sekarang ini sudah bisa membantu kita untuk tadabbur Al-Quran, mempermudah kita. Al-isti'adzah ya, agar kita dijauhkan dari godaan setan ketika kita fokus ingin tadabbur, maka isti'adzahlah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun ya. Kemudian ikhtiyar al-awqat al-munasibah, pilihlah waktu-waktu yang tepat sesuai dengan kondisi situasi kita ya. Pilih waktu saat kita senggang, saat kita lapang, tidak terburu-buru ya. Nah, ini sangat membantu kita. Jangan di waktu yang mendesak ya, mepet, terburu-buru ya. Ini kurang khusyuk nanti ketika kita tadabbur ya. Kemudian ikhtiyarul makan, selain waktu juga tempat juga harus ya. Tempat yang hening, yang kondusif ya, yang tidak banyak gangguan ya, yang tidak begitu merecoki ya, atau merepotkan kita ketika kita hendak tadabbur ya. Kemudian ikhtiyarul miqdar al-munasib, pilihlah ayat secukupnya ya. Tidak mungkin kita bisa tadabbur semua ayat ya, nggak mungkin ya. Mungkin kita pilih beberapa ayat, hanya mungkin kita akan kuatkan dengan ayat-ayat yang lain yang semisal ya. Di miqdar atau kadar ini harus kita tentukan juga.
Kemudian antaqra'ahu ala mahlin. Ini sebagai syarat juga agar kita bisa terbantu untuk tadabbur Al-Qur'an, membaca dengan perlahan-lahan ya. Tajwidul Qur'an, begitu juga membaca sesuai dengan tajwid. Istikhrajul huruf min makharijiha, mengeluarkan huruf-huruf Al-Qur'an dari tempat keluarnya. Ya, berusaha untuk membaca sesuai dengan tajwid ya. Bagaimana membaca sin tipis, shin tebal dan sebagainya. Tajwidul Quran. Thumma al-istimrar fil qiraah. Membacanya itu dengan berkesinambungan ya. Jadi jangan kemudian kita tadabbur sekali hari ini, kemudian selang 1 bulan nggak pernah tadabbur. Ini harus ditargetkan berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Kalau bisa tematik akan lebih bagus lagi ya. Begitu terkait dengan apa yang bisa membantu kita tadabbur Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian apa tanda-tanda tadabbur itu? Nah, ini dia yang sangat penting ya. Nah, siapakah orang yang sudah dikatakan bisa mentadabburi Al-Qur'an? Nah, yang pertama adalah menyatukan hati dan pikiran ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau hati dan pikiran kita sudah menyatu dengan Al-Quran, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mampu mentadabburinya. Kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu membaca Al-Quran tersentuh ya, wah berarti kita sudah sukses tadabburnya ya. Apalagi sudah banyak yang kita tadabburi, tentunya luar biasa ya. Apalagi ketika ada seorang imam membaca ayat yang pernah kita tadabburi, pasti akan nyambung ya, Surat kaitannya dengan sedekah, masya Allah, sedekah ternyata begini-begini, masya Allah, surga ternyata begini, dan begitu seterusnya ya. Tapi kalau yang bagi tidak tadabbur ya, dia mungkin hanya menikmati keindahan suaranya sang imam atau bagaimana ya, kelembutannya, itu ya terasa juga ya, tapi tidak sedalam orang yang sudah tadabbur ya. Kemudian bertambahnya iman. Nah ini ya, jadi orang sudah tadabbur pasti imannya akan naik ya, grade-nya akan naik, bertambah. Yang kelima, merasa bahagia dan gembira karena nggak ada Al-Quran ini kecuali untuk membuat gembira manusia. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk membuatmu susah, sengsara, menderita. Enggak. Al-Quran ini justru diturunkan untuk membuatmu gembira dan bahagia. Tapi kalau kita tidak mentadabburinya, sulit kita menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang keenam, gemetar karena rasa takut kepada Allah, kemudian diikuti dengan pengharapan dan ketenangan. Begitu dia mendengar ayat Allah dibacakan atau dia membaca sendiri, masya Allah akan terasa sekali ya pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau yang nggak pernah tadabbur ya sekedarnya ya, insya Allah akan terasa juga, tapi tidak sedahsyat ketika seorang sudah mentadabburi Al-Quran. Yang ketujuh, bersujud sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hadapannya adalah firman Allah, maka dia ingin sekali menunjukkan penghambaannya, kekhusyuannya, tawadhu'nya, kerendahan hatinya di hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sekilas tentang bagaimana kita bisa merasakan indahnya tadabbur Al-Quran. Insyaallah kita akan bertemu pada season yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.